Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, untuk teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran 2024. Oke, teman-teman sekalian, bisa kita lihat di sini, teman-teman. Untuk unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan yaitu adalah 11 unit pusat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, jabatan dan jumlah alokasi kebutuhan. Adapun jabatan dan jumlah alokasi kebutuhan tercantum pada lampiran. Nah, nanti kita akan lihat ya teman-teman, masing-masing jumlah alokasi kebutuhannya nanti akan dijelaskan pada akhir video ini ya teman-teman. Sebelumnya kita harus lihat dulu kriteria pelamar di sini ya. Ada kebutuhan umum dan ada kebutuhan khusus teman-teman sekalian. Teman-teman bisa screenshot ya. Nah, kebutuhan umum di sini ada dari sarjana maupun di tamatan SLTA. Kemudian di sini kebutuhan khusus juga menerima putra-putri Kalimantan dan penyandang disabilitas. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini ya persyaratannya seperti pada syarat-syarat umum CPNS pada tahun lalu juga ya teman-teman. Usia paling lambat 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Nah, kemudian kita lihat di sini tidak dipenjara pidana, kemudian tidak diberhentikan secara tidak hormat, tidak berkedudukan sebagai calon PNS ataupun PNS. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini untuk tinggi badannya di sini ya. Untuk kualifikasi SMA, ini pria minimal 163 cm dan wanita minimal 158 cm. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman jenis kebutuhan umum. Kebutuhan jabatan Widya Iswara atau ahli pertama ya. Untuk S2, IPK minimal 2,75. Dan untuk yang S1 juga 2,75 teman-teman. Oke, juga ada kebutuhan jabatan dokter ahli dan dokter gigi ahli pertama ya. Ijazahnya, IPK-nya minimal 2,75 ya. Untuk kebutuhan jabatan asisten apoteker, bidan terampil dan perawat terampil, IPK-nya juga 2,75 paling minimal. Nah, untuk kebutuhan jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian pemula ya, bisa berasal dari LTA negeri maupun swasta atau sekolah luar negeri. Nah, kita langsung saja lihat tata cara pendaftarannya teman-teman sekalian. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman https://daftar.sjasn.bkn.go.id dengan memasukkan NIK KTP-nya dia yang ada tercantum di KTP. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, pelamar memperoleh username dan password. Pelamar diwajibkan untuk mengingat username dan password pada akun pendaftaran. Kemudian pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Pelamar hanya dapat melamar 1 instansi dan 1 jenis jabatan kebutuhan ASN. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 instansi atau lebih dari 1 jenis jabatan atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 nomor identitas yang berbeda bersangkutan dianggap gugur atau dikenakan sanksi. Jadi teman-teman, nah bagi teman-teman yang akan mendaftar CPNS, kalian hanya bisa mendaftar 1 jabatan saja ya. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Oke, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke unggah dokumen ya. Pelamar wajib melakukan unggah dokumen pada laman https daftar.sjasn.bkn.go.id yang dimana untuk kebutuhan umumnya untuk scan berwarna surat lamaran, nah dibubuhi materai 10.000, kemudian scan berwarna surat pernyataan juga dibubuhi materai 10.000, scan berwarna KTP, scan akta kelahiran, pas foto, scan berwarna ijazah, scan berwarna transkrip nilai, scan berwarna surat penyetaraan ijazah, scan berwarna surat tanda registrasi. Nah, kebutuhan putra-putri Kalimantan juga hampir sama tadi ya teman-teman.
persyaratannya. Untuk disabilitas itu hampir sama teman-teman, cuma hanya ada syarat tambahan, yaitu mengunggah video singkat menunjukkan kesehari-harian sehari-hari pelamar dalam melaksanakan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, kondisi fisiknya yang disabilitas. Kemudian dokumen persyaratan untuk kebutuhan jabatan SLTA ini hampir sama dengan kebutuhan umum teman-teman. Nah, untuk tahapan seleksinya seperti biasa ada seleksi SKD. Sebelum seleksi SKD, kita akan melewati seleksi administrasi verifikasi. Jika administrasinya sudah lolos, maka lanjut ke SKD dan SKB. Tahapan seleksi peserta dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Ini ada seleksi administrasi, SKD, dan SKB. Hanya saja SKB-nya ini bagian lulusan SMA itu ada tes kesamapta, teman-teman. Kesamapta yang dimana ini lebih ke arah fisik ya, teman-teman. Pengamatan fisiknya juga ada. Nah, untuk lokasi pelaksanaan seluruh tahapan tesnya dilaksanakan pada 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi nanti tesnya itu di kantor wilayahnya, teman-teman. Nah, sistem kelulusan bisa teman-teman lihat di sini ya. Berupa kelulusan seleksi administrasi ya. Nanti mungkin kabarnya untuk kelulusannya akan diunggah juga di laman scasnbkn.go.id. Jadi tahap per tahap ya teman-teman. Jika lulus administrasi lanjut ke SKD. Jika lolos nanti SKD-nya memasuki 3 peringkat terbaik, maka bisa lanjut ke SKB. Oke teman-teman, bisa lihat rencana jadwal pelaksanaan seleksi di sini ya. Tanggal-tanggalnya, pengumuman seleksinya itu mulai 19 Agustus sampai 2 September. Di mana pendaftaran online-nya 20 Agustus sampai 6 September. Kemudian seleksi administrasi 20 Agustus sampai 13 September 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi 14 sampai 17 September. Konfirmasi penggunaan nilai seleksi SKD tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi itu 18 sampai 28 September, masa sangga 18 sampai 20 September, jadwal jawab sangga 18 sampai 22 September, pengumuman pasca masa sangga 21 sampai 27 September, penarikan data final SKD 29 September sampai 1 Oktober, penjadwalan seleksi SKD 2 sampai 8 Oktober, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKD 9 sampai 15 Oktober. Pelaksanaan SKD CAT BKN 16 Oktober sampai 14 November. Pengolahan nilai SKD CAT BKN 23 Oktober sampai 16 November. Pengumuman hasil SKD BKN 17 sampai 19 November. Pelaksanaan SKB 20 November sampai 17 Desember. Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi bidang pada 23 sampai 25 November. Penarikan data final SKB 26 sampai 28 November, penjadwalan SKB 29 November sampai 3 Desember. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat SKB itu dimulai 4 sampai 8 Desember, pelaksanaan SKB 9 sampai 20 Desember. Nah, teman-teman bisa lihat juga pengumuman hasil PNS sampai usul penetapan NIP CPNS, bisa di screenshot. Nah, lanjut kita lihat ke alokasi kebutuhannya, teman-teman. Ini alokasi kebutuhan untuk Kementerian Hukum dan HAM, di mana jabatan ahli pertama media iswara. Ini kualifikasi pendidikannya, teman-teman bisa lihat ya sekalian. Dari S1 manajemen sampai S1 kebijakan publik, yang dimana alokasi kebutuhan ini untuk umum 4, disabilitas 1. Jadi jumlah kebutuhannya ada 5. Untuk penempatannya itu di unit pusat. Nah, selanjutnya ahli pertama kurator keperdataan. Ini kualifikasi pendidikannya hukum dan akuntansi saja ya. Untuk umumnya 45 dan disabilitasnya 5, kemungkinan jumlah kebutuhannya 50. Ini diletakkan di kantor wilayah penempatannya.
Kemudian ahli pertama perancang peraturan perundang-undang, satu hukum dengan total jumlahnya ini lumayan banyak ya teman-teman, 239. Putra Putri Kalimantan 2 dan disabilitas 32. Ini penempatannya di unit pusat dan kantor wilayah. Nah, selanjutnya ahli pertama analis sumber daya manusia aparatur. Ini umum 95, Putra Putri Kalimantan 2 dan disabilitasnya 18. Ini ditempatkan di unit pusat dan kantor wilayah. Lanjut ke ahli pertama pemeriksa paten, umumnya 15, kemudian Putra Putri Kalimantan 1, disabilitas 4, ini diletakkan di unit pusat. Ahli pertama pemeriksa desain industri, umumnya 20, kemudian Putra Putri Kalimantan 1 dan disabilitas 4, ditempatkan di unit pusat. Ahli pertama analis hukum 186 untuk umum, 3 Putra Putri Kalimantan dan 29 disabilitas. Ini diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Lanjut ke analis kebijakan. Di sini umumnya 202, Putra Putri Kalimantannya 3 dan 19 untuk disabilitas. Penempatan unit pusat dan kantor wilayah. Ahli pertama auditor 29 umum, 2-nya Putra Putri Kalimantan dan 4-nya disabilitas, ditempatkan di unit pusat. Untuk penerjemah bahasa Inggris ini dibutuhkan 15 umum, 1 Putra Putri Kalimantan, 2 disabilitas, ditempatkan di unit pusat. Untuk analis kekayaan intelektual 82 umum, 15 unit pusat, 15 disabilitas dan diletakkan di kantor wilayah. Nah, untuk ahli pertama peranata komputer di sini 365. Ini lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Profesi dokter di sini 125, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Kemudian untuk dokter gigi di sini 49, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. D3 farmasi 6, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Untuk bidan 49, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Untuk perawat 124, diletakkan di unit pusat dan kantor wilayah. Nah, untuk pendidikannya SLTA ini ada pemeriksa keimigrasian ya, dimana pria totalnya 1527, sedangkan wanita 1509, dimana diletakkan di kantor wilayah. Kemudian penjaga tahanan prianya 2927, wanita 1251, diletakkan di kantor wilayah. Jadi total jumlah kebutuhannya dari SLTA D3 sampai sarjana maupun S2 ya, berjumlah 9.070 teman-teman, dimana diletakkan di 11 unit pusat dan 33 kantor wilayah. Nah, jadi itu ya teman-teman, informasi tentang pengadaan PNS untuk Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih yang telah menonton ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.